Salam bahagia. Sahabat Wasta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Wasta. Channel ini akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan penelusuran, pemikiran, serta pengkajian. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Wasta. Salam bahagia. Sahabat Wasta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai vibrasi semesta manusia. Semua hal terkait dengan vibrasi, yaitu getaran yang bermula dari Sang Maha Pencipta, lalu mewujud menjadi semesta raya beserta isinya. Getaran ini bebas nilai dan secara terus-menerus terjadi hingga kini dan nanti. Vibrasi yang dipancarkan manusia, yang notabene berada di dalam samudera vibrasi semesta raya, setelah berkelana suatu saat akan kembali pada sumbernya. Manusia dan alam semesta memiliki keterikatan yang kuat. Sebagaimana diketahui, alam semesta adalah makrokosmos, dan manusia adalah mikrokosmos. Karenanya terkadang apa yang kita pikirkan bisa menjadi suatu kenyataan. Oleh sebab itu pula, seringkali kita diingatkan untuk selalu berpikir positif agar menarik hal positif dalam kehidupan ini. Apa sebetulnya vibrasi itu? Vibrasi adalah gerak bolak-balik objek dari titik keseimbangannya dalam satu periode waktu tertentu. Berdasarkan penelitian, setiap manusia memancarkan gelombang elektromagnetik yang berasal dari pikiran dan perasaannya yang disebut vibrasi. Manusia yang lain dan alam semesta menangkap dan akan merespon gelombang tersebut. Semua yang ada di alam semesta pada hakikatnya terbentuk dan berawal dari vibrasi. Begitu juga kita sebagai manusia. Kita bagaikan magnet. Energi dari magnet itu akan menarik segala sesuatu yang serupa dengannya. Magnet itu ada di dalam pikiran kita, maka kita menariknya ke dalam hidup kita saat ini juga. Energi yang paling kuat dan berdaya tinggi dalam semesta adalah pikiran. Dan setiap pikiran memiliki frekuensi. Pikiran mengirimkan daya magnetis yang menarik energi yang serupa. Disinilah kuncinya, pikiran menjadi kenyataan. Kebanyakan dari kita memikirkan apa yang tidak kita inginkan, sehingga secara tidak sadar kita justru menariknya ke dalam kehidupan ini. Jadi, jika pikiran kita disertai dengan emosi yang kuat, baik itu positif ataupun negatif, maka akan mempercepat proses perwujudannya. Jadi ingat, pikiran kita akan menarik apapun yang kita pikirkan. Maka, pilihlah pikiran kita dengan bijaksana. Pernahkah kita menyadari, mereka yang sering berbicara tentang penderitaan, maka hidupnya akan menderita. Sedangkan mereka yang sering berbicara tentang kemakmuran, maka hidupnya akan makmur berkelimpahan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebetulnya sangat sederhana. Pikiran itu menimbulkan perasaan. Jadi, apapun yang kita rasakan saat ini adalah cermin sempurna dari proses yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita akan mewujudkan apapun yang kita rasakan. Perasaan bahagia dan positif akan menarik lebih banyak hal-hal yang membahagiakan dan positif. Kita bisa mulai dengan merasakan apapun yang kita inginkan sekarang juga. Alam semesta akan mewujudkan sesuai perasaan kita. Apapun yang kita pikirkan dan rasakan dengan fokus dan sepenuh hati, maka itu yang akan kita tarik ke dalam hidup kita. Jadi, kita bisa menciptakan kenyataan hidup kita sesuai yang kita rasakan.
Karenanya, sangat penting bagi kita untuk tetap merasa bahagia. Sekali lagi, catat, hidup kita akan penuh dengan keajaiban ketika kita dengan sadar menerapkan hukum daya tarik. Alam semesta menyukai kecepatan. Jadi, ketika kesempatan, peluang, dorongan, dan intuisi menghampiri kita, segeralah beraksi. Sekali lagi, segeralah beraksi. Alam semesta akan mengatur dirinya sendiri. Alam semesta akan menyesuaikan dengan keinginan kita. Hanya untuk kita. Sekali lagi, hanya untuk kita. Karenanya, mulailah memvisualisasikan masa depan kita. Visualisasikan, bayangkanlah masa depan kita. Visualisasikan apa yang kita inginkan dan rasakan, seolah-olah kita sudah mendapatkannya sekarang. Ingat, fokus hanya pada apa yang kita inginkan, dan biarkan alam semesta mewujudkannya untuk kita. Para ilmuwan sudah membuktikan dalam penelitiannya bahwa pikiran positif ratusan kali lebih kuat daripada pikiran negatif. Setiap kali kita memiliki pikiran negatif, secepatnya pikirkan saat-saat bahagia yang pernah kita alami atau pikirkan bersama orang-orang yang kita cintai. Karena tak ada orang lain yang bisa memikirkan atau merasakan apapun yang terjadi di dalam diri kita. Semuanya hanya kita yang bisa. Apakah hal-hal yang sering muncul di dalam kita berguna bagi kita? Karenanya, jangan habiskan energi kita untuk pikiran-pikiran negatif. Fokus hanya pada apa yang kita inginkan. Buang hal-hal yang tidak kita inginkan dari pikiran kita. Pikirkan hanya hal-hal yang akan membawa kebahagiaan. Karena hal itu yang akan meningkatkan vibrasi pikiran kita dengan seketika. Pertahankan untuk tetap berada dalam vibrasi yang tinggi. Tetapkan tujuan besar dari kehidupan kita yang akan membuat kita bersorak gembira dan bahagia ketika mendapatkannya. Semua yang ada di alam semesta ini memiliki energi yang bisa ditarik oleh manusia, termasuk energi perasaan. Contohnya adalah, pernahkah kita tiba-tiba mendadak sedih tanpa alasan? Dan biasanya hal ini terjadi mendadak. Saatnya bisa kapan saja dan tempatnya bisa di mana saja. Padahal, pada saat itu kita tidak mengalami hal atau masalah apapun dengan siapapun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apabila kita kaji, pada saat itu kita menarik energi pikiran negatif dari apa yang kita pikirkan sendiri. Mungkin saat itu karena memang posisinya sedang dalam perjalanan seorang diri. Pikiran bisa mendadak tidak terkendali. Maka akan tertariklah energi negatif yang tanpa sadar langsung membuat perasaan menjadi sedih. Jadi energi sedih yang kita tangkap adalah apa yang pernah kita pikirkan, lalu tersebar ke semesta raya dan suatu saat tertangkap lagi oleh kita. Contoh lainnya adalah berdasarkan informasi dari seorang dokter spesialis kanker. Dia mengungkapkan bagaimana seseorang bisa sembuh dari penyakit kanker justru bukan karena obat saja, namun dibantu oleh pikirannya sendiri. Untuk penyakit apapun, apabila dalam diri kita dan pikiran kita penuh semangat untuk sehat, maka tubuh akan sehat. Karena semangat untuk sehat itu merupakan obat dan menambah kekuatan dalam diri manusia. Contoh lainnya adalah kisah bayi di dalam inkubator.
yang selalu disemangati oleh orang tua maupun keluarganya setiap hari. Dengan hal ini, ia memiliki semangat untuk bisa sehat, karena ia menarik energi positif dari mereka yang menyemangatinya. Contoh keseharian lainnya adalah apabila suatu saat kita terkena hujan atau kehujanan, lalu terbersit dalam pikiran kita dan berucap, apabila kena hujan, maka saya akan sakit. Maka sakitlah yang akan terwujud. Tapi sebaliknya, apabila pikiran kita menolak dan mengatakan hal yang positif, maka kita tidak akan sakit. Banyak hal sebenarnya yang mempengaruhi vibrasi pada manusia. Bisa melalui perasaan bahagia, enjoy, senang, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Jika energi kita marah semakin naik, maka yang akan tertarik adalah energi negatif yang mempengaruhi pekerjaan kita. Makanya, pada saat marah, biasakan untuk menyadari agar kita bisa mengontrol energi yang masuk dan keluar. Dan sebaiknya memang jangan marah, karena marah tidak akan menyelesaikan permasalahan. Energi negatif juga bisa dihasilkan dari emosi orang lain. Misalnya saat orang lain marah atau berdebat. Lalu kita berusaha untuk tidak melanjutkan perdebatan itu. Karena jika kita berusaha untuk masuk dalam perdebatan, maka yang tertarik adalah energi negatif dari orang yang memicu kemarahan kita. Sebenarnya masih banyak lagi contoh dari vibrasi dan energi semesta lainnya yang bisa kita pelajari lebih jauh lagi. Namun, intinya adalah sebuah kalimat yang bisa mengungkapkan dari uraian di atas, yaitu semesta selalu bekerja dengan caranya, dan kita selalu berusaha untuk menangkap setiap getarannya dengan energi positif dari tubuh kita, sehingga yang tertarik adalah pikiran positif yang membuat perasaan kita menjadi bersemangat dan bahagia. Satu hal lagi, tersenyum dan tertawa adalah salah satu tarikan energi positif dari jiwa kita. Makanya, tersenyumlah kepada apa dan siapa yang Anda temui. Dan selagi kita masih bisa tersenyum dan tertawa, maka tersenyum dan tertawalah sewajarnya dan pada tempat semestinya. Dalam kehidupan, Anda pasti sering melihat di luar sana banyak orang-orang yang menjadi magnet rezeki. Lalu Anda bertanya-tanya, dia ini tidak pernah melakukan apa-apa di rumah, tapi kok bisa membeli mobil atau kendaraan yang begitu mewah? Hal ini sebenarnya bisa Anda pelajari, bukan sekedar berusaha yang tidak jelas. Secara ilmiah, seperti kata Nikola Tesla pada episode sebelumnya yang pernah kita bahas, jika Anda ingin menemukan rahasia semesta, pikirkan dalam istilah energi, frekuensi, dan vibrasi. Amati dan pelajari, serta kaji bagaimana alam semesta bergerak dan menggerakkan segala sesuatu. Anda perlu berpikir level energi, frekuensi, dan vibrasi. Seperti saat Anda melihat dan mendengarkan seseorang memainkan gitar. Anda mungkin akan merasa rileks mendengar petikan demi petikan gitar tersebut. Merasa senang mendengarkan nadanya yang merdu.
Ini disebabkan karena adanya energi dan getaran atau vibrasi yang mengalir ke dalam tubuh Anda. Ada banyak pola di dalam kehidupan ini, yaitu pola orang berhasil dan pola orang gagal. Orang-orang berhasil memiliki pola bahwa mereka dapat mengendalikan faktor-faktor tidak tampak. Seakan-akan ia hidup berkelimpahan rejeki, atau bahkan dikejar rejeki, bukan malah mengejar. Vibrasi, sebagai gambarannya, merupakan sebuah ilmu yang tidak tampak. Cara sederhana untuk memahami vibrasi adalah dengan melihat ponsel kita. Seperti tadi terdengar ada notifikasi bunyi handphone yang ikut terekam. Misalkan Anda mengirim SMS kepada teman dengan intonasi marah. Anda mengetik pesan dengan huruf caps lock semua. Teman Anda yang membaca mungkin akan merasa terprovokasi atau tersinggung dengan bahasa pesan Anda. Walaupun jaraknya berjauhan antar kota, perasaan kecewa teman Anda tidak berbeda. Ponsel bisa menjadi media penyalur vibrasi negatif di antara Anda dan teman Anda. Ponsel memancarkan gelombang ketika mengirimkan pesan, entah itu melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, Facebook, dan yang lainnya. Umpamanya, Anda menerima pesan dari lawan bicara dengan huruf besar semua, dengan tanda seru seperti berikut ini. Bajingan kau. Maka Anda akan merasakan sesuatu di dalam diri Anda. Entah itu perasaan marah atau perasaan yang lainnya, sesuai konteks ketika Anda mendapatkan pesan tersebut. Apabila Anda merasa marah, ini berarti Anda sudah terkena vibrasi marah. Meskipun Anda tidak bertemu secara langsung dengan lawan bicara. Ketika Anda terkena vibrasi marah tersebut, perasaan Anda saat itu juga akan berubah. Bisa jadi karena Anda menerima pesan itu dengan sangat emosi, sampai-sampai Anda membanting ponsel Anda. Inilah hasil dari vibrasi, sesuatu yang tidak tampak ternyata bisa mempengaruhi hal-hal yang tampak. Contoh lainnya adalah ketika Anda meniup air yang tenang. Anda pasti akan melihat riak-riak air yang terbentuk menjadi suatu pola tertentu. Usaha Anda yang tampak, yaitu mengerahkan energi dari mulut Anda untuk mengeluarkan angin, sehingga keluarlah angin dari dalam mulut Anda. Angin itu tidak tampak, tetapi angin bisa mengubah komposisi air dan pola air ketika angin mengenai permukaan air. Ini yang disebut hal yang tidak tampak, mempengaruhi hal yang tampak. Tubuh Anda juga bekerja seperti media penyalur, sebab ada frekuensi dan vibrasi yang terpancar ketika Anda memikirkan sesuatu dan merasakan emosi tertentu. Tubuh Anda merupakan faktor tampak, sedangkan vibrasinya merupakan faktor tak tampak. Jika Anda dapat mengendalikan vibrasi, alam semesta akan membantu Anda. Banyak perubahan yang akan terjadi dalam hidup Anda jika Anda bisa mengendalikan vibrasi yang terpancar dari dalam diri Anda. Ada orang-orang yang secara tidak sengaja dan tidak sadar memancarkan gelombang vibrasi yang mengubah kehidupannya. Contohnya adalah salah seorang penyanyi papan atas yang menyanyikan lagu tentang perselingkuhan. Ternyata dalam kehidupan si penyanyi tersebut, kisah dalam lagu itu benar-benar terjadi. Apakah sebegitu kuatnya dampak vibrasi dalam kehidupan?
Di satu sisi, ketika si penyanyi menyanyikan lagunya, dia begitu menghayati. Jika Anda menghayati dalam melakukan sesuatu, alam semesta akan bergerak mengikuti vibrasi Anda. Ingat, hal-hal yang tidak tampak akan bergerak juga. Pernahkah Anda merasakan ketika Anda mengejar suatu target tertentu, targetnya malah seperti bergerak menjauh? Atau sepertinya targetnya sangat jauh? Atau pernahkah Anda mengalami peristiwa yang sebaliknya? Anda tidak perlu bersusah payah mengejar target Anda, karena target Anda datang lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan, ketika Anda tidak melakukan apa-apa, target Anda datang sendiri. Apabila disuruh memilih, Anda tentunya akan memilih opsi yang kedua, bukan? Anda tidak perlu bersusah payah, target datang sendiri. Anda bisa mengulang hal yang kedua itu apabila Anda bisa mengendalikan vibrasi Anda. Dengan Anda mengubah vibrasi yang ada di dalam tubuh, maka hal itu akan mengubah realitas kehidupan secara keseluruhan. Dari hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa ilmu mengenai vibrasi sederhananya adalah ketika Anda mau mengubah realita kehidupan Anda, maka hal pertama yang harus diubah adalah pikiran dan emosi Anda. Vibrasi ini mengubah perilaku kuantum Anda, perilaku pembentuk sel-sel tubuh Anda. Apapun yang ada di alam semesta, vibrasi dapat mengubah perilaku kuantum ini. Pikiran dan emosi Anda memancarkan vibrasi. Coba Anda bayangkan hal-hal yang menyenangkan atau tersenyum dengan tulus pada teman Anda, atau berkumpul dengan teman-teman Anda yang telah sukses dan menginspirasi Anda. Tentu hal-hal ini akan memancarkan aura positif di sekeliling Anda. Perubahan perilaku kuantum ini ternyata bisa mengubah realita kehidupan Anda. Ini berarti ada pola yang berubah. Mark Miller dari Brandeis University meneliti tentang pola sel otak dikaitkan dengan alam semesta. Menurut Mark, sel otak manusia memiliki pola-pola yang sama dengan alam semesta. Adanya banyak persamaan ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berada di luar diri Anda sebenarnya dapat diubah dari dalam. Sementara itu, Dr. David R. Hawkins yang telah meneliti selama 20 tahun tentang gelombang manusia, menciptakan spektrum perasaan manusia yang ditampilkan dalam bentuk tabel tentang level energi manusia yang dihasilkan dari emosi yang mereka pancarkan. Penelitian Dr. David R. Hawkins ini sangatlah mujarab. Dia mengatakan bahwa spektrum manusia terbagi dalam dua golongan besar. Golongan positif merupakan power, sedangkan golongan negatif disebut force. Dengan kata lain, istilah power adalah area ketika kekuatan vibrasi seseorang positif. Sedangkan istilah force adalah kekuatan vibrasi seseorang yang negatif. Lalu bagaimana membedakannya? Jawabannya mudah, yaitu dengan merasakan. Ingat, manusia sudah dibekali alat canggih untuk mendeteksi vibrasi dirinya sendiri, yaitu hati, atau bisa disebut juga nurani. Aura positif yang membuat perasaan Anda positif, nyaman, tenang, berada dalam golongan power. Sebaliknya,
aura negatif, rasa kecewa, sedih, marah, dan tidak tenang, termasuk dalam golongan force. Apabila Anda masuk ke dalam level force, energi Anda sangatlah sedikit. Ini akan membuat Anda sering kalah. Hati-hati ketika Anda terjebak di area force. Anda akan otomatis mengundang orang-orang lain masuk ke level force. Karena Anda akan mengundang energi force lainnya mendekat kepada Anda. Anda akan menjadi magnet masalah dan mengundang orang-orang yang ada di level force lainnya. Sebaliknya, ketika Anda berada di level power, vibrasi Anda akan mengundang kejadian-kejadian maupun orang-orang yang ada di level power. Dan ini menjadikan hidup Anda lebih mudah. Hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang seharusnya kita amati, pelajari, kaji, dan aplikasikan. Yaitu, ketika kita tahu ada spektrum dalam perasaan, baik itu power atau force, maka kita bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan target kehidupan yang kita tetapkan. Pengaruh spektrum ini sangat luar biasa, dan cara mengendalikannya sangatlah sederhana, yaitu dengan merubah gerakan, merubah posisi duduk, atau bahkan bisa juga lompat-lompat. Our motion create emotion. Gerakan kita menciptakan emosi kita. Karenanya, beraksilah untuk keselarasan semesta diri dan semesta raya. Karena semuanya itu terkait vibrasi, frekuensi, dan energi. Sahabat Wasta, demikianlah pembahasan kali ini mengenai vibrasi semesta manusia. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Wasta, yang membahas mengenai penelusuran, pemikiran, dan pengkajian. Salam bahagia selalu.